Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin memberikan sebuah testimoni nyata sejak ia mengenalmu. Jadi inilah pendapat dia, testimonial dia tentang kamu sejak pertemuan kala itu. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Apa testimonial dia, apa pendapat dia tentang kamu sejak pertama ketemu sampai dengan sekarang, jika kalian masih berhubungan, atau sampai terakhir kalian berkomunikasi. Ya, kita akan buka pertama ya teman-teman. Aku akan buka pemikiran dia secara past, present, future. Kalau seandainya memang kalian sudah tidak terkomunikasi, berarti sampai kartu nomor 2 aja. Ya, tapi kalau misalnya berlanjut sampai sekarang, sampai terakhir. Oke? Nah, kita akan lihat dulu. Pertama kali dia ketemu kamu. Di sini sih kalau aku lihat ya, ada jarak. Ya, pertama kali mungkin dia tidak langsung suka sama kamu. Ada jarak di sini. Jadi ketika dia melihat kamu, dia tidak langsung suka, tidak langsung tertarik sama kamu, karena dia merasa kayak kamu itu susah didapatkan, rumah kamu jauh, atau menurut dia kayak nggak mungkin. Ada jarak lah yang memisahkan kamu sama dia. Mungkin pada saat itu kamu tipenya bukan dia, ya, atau dia tidak terlalu mau sama kamu karena mungkin tipenya dia kali itu bukan kamu. Bisa kebolak-balik ya. Terus untuk present, ini apabila kalian di sini sudah putus ya, atau yang masih berjalan, ini berlaku. Tapi kalau udah putus sampai di sini aja bacanya ya. Makin ke sini teman-teman. Ketika mengenal kamu, memang benar ada energi red flag yang mungkin kalian sama-sama abaikan, dihiraukan aja gitu ya. Kalian nih sama-sama, menurut dia ya, kamu ada red flag-nya, dia juga ada red flag-nya. Kenapa seperti itu? Aku lebih berpikir gini teman-teman. Kalian itu punya sikap saling destroy, atau bisa ku bilang seperti saling ini nih, apa ya, saling menghancurkan atau destruktif. Jadi kalau misalnya yang aku lihat di sini, marahnya tuh ya, kalau misalnya kalian marah itu bisa sampai kayak besar gitu. Misalnya masalah kecil gitu, tapi tiba-tiba nanti tuh arahnya tuh ke arah yang lebih besar lagi. Maksudnya arahnya tuh tiba-tiba kemana gitu. Dari omongan kecil misalnya, kamu masih inget gak sih mantan kamu? Nanti jadi panjang gitu. Kayak gitu-gitu loh. Ya, jadi ada obrolan-obrolan yang mungkin kelihatannya simple, jadinya berat. Karena kalian punya energi destruktif. Ya, jadi ini kesan terakhirnya nih kalau misalnya kamu udah putus sampai di sini. Tapi kalau misalnya kelanjutan sampai sekarang, nah di sini testimonial dia, dia itu sebelum bertindak atau sebelum melakukan, dia akan cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya, atau sebelum dia memberikan pendapat. Karena yang aku lihat di sini, kadang-kadang omongan dia juga tidak kamu terima, atau lebih tepatnya menurut dia benar, menurut kamu salah. Ya, jadi sekarang ini ya, kalau kondisinya kalian sudah melewati ini dan dia masih mau jalan sama kamu, berarti sifatnya adalah dia ngikutin kamu.
dia akan berhati-hati untuk apa? Untuk bisa nyambung sama kamu. Jadi lebih berhati-hati ya. Jaga omongan, jaga sikap. Nanti kalau ngomong banyak salah, kayak gitu loh. Oke, kita akan lihat pakai kartu ini testimonial dia ke kamu. Nah, pertama kali pertemuan, aku tuh melihatnya dia kayak ada rasa semesta itu mempertemukan kita. Ya, aku memang vibrasinya nih suka sama kamu. Dalam arti dia selalu memperhatikan kamu. Dia udah ada rasa tertarik, memperhatikan kamu, tapi kayak kamu tuh susah untuk dijangkau. Kenapa? Universe, karena luas. Ya, karena dia cinta sama kamu, tapi ya belum tentu kamu nerima sinyalnya dia. Nah, di sini yang aku bisa lihat adalah ada positive movement forward. Ketika dia jatuh cinta atau dia merasakan getaran rasa, ya, kemanapun dia pergi, menurut aku di sini dia pelan-pelan melakukan progres sama kamu. Dari mulai kalian pertama kali ngomong, cara dia ngechat kamu, ya, itu ada progres gitu loh. Jadi semacam kayak, oke, aku kayak merasakan energiku nih bisa deket nih sama si A, misalnya sama kamu, bisa deket sama kamu nih, gitu kan. Nah, aku tuh berprogres pelan-pelan. Jadi dia tipenya itu enggak yang seradak-seruduk, teman-teman. Aku ngeliatnya dia tuh kayak ngikutin flow. Ya. Ini berarti awalan sebetulnya dia diarahkan baik gitu loh, diarahkan punya sikap baik ke orang, ya. Nah, di sini ada kartu base chakra. Ketika dia pertama kali suka sama kamu, aku bisa simpulkan bahwa dia mencintai kamu itu bener-bener kuat. Dia tuh langsung kasih powernya gitu loh. Wah, aku jatuh cinta sama kamu, bener-bener habis-habisan di situ. Ya mungkin habis-habisannya apa ya? Setiap hari pengen ngechatin kamu, telepon-teleponin kamu, ngobrol lebih sering sama kamu, dikit-dikit ngecek handphone, gimana sih? Kamu lagi ngapain? Lagi apa? Udah makan belum? Udah gimana belum? Kayak gitu, ya. Itu yang aku rasakan. Nah, seiring berjalannya waktu, aku melihat di sini ada namanya feeling. Kok kayaknya aku udah kenal sama orang ini, ya, kayaknya aku kayak udah kenal lama, padahal ketemunya mungkin baru kemarin ya, dari awal dia ketemu kamu. Aku baru nyambungnya tuh baru kemarin, mungkin dalam hitungan bulan. Mungkin dia udah tahu kamu, tapi baru ngomongnya baru beberapa lama setelahnya. Dan aku lihat dia merasa ada sebuah destiny, ada sebuah takdir nih. Kenapa aku dipertemukan sama orang ini? Ya karena dia mengejar proses itu, mengejar rasa cintanya ke kamu melalui tahapan-tahapan proses. Makanya dia bilang, ini memang destiniku. Kamu adalah orang yang memang harus masuk ke dalam cerita hidupku, gitu. Nah, di sini saya lihat ada kartu New Beginning. Ada semangat tuh. Ketika hubungan ini sudah berjalan, dia tuh merasa semuanya everything so new. Semuanya baru. Ya, mungkin ada perbaikan-perbaikan dari sikapnya dia. Bagaimana dulu dia men-treat pasangannya yang dulu, terus ke kamu tuh seperti apa? Adalah perubahan-perubahan. Karena kenapa ya? Kalau kita bisa bilang di sini nih ada kaitan chemistry. Ada sesuatu yang kuat gitu loh. Ada benang merah. Kenapa kamu tuh ada silver liningnya ke dia? Nah, di sini ada keinginan, ada rasa untuk memulai sesuatu sama kamu. Itu yang aku lihat ya. Nah, terus, di sini nih, ini yang aku bisa bilang destruktif ya. Lama-lama ego tuh muncul. Ya, ego itu muncul.
emosi-emosi, keinginan. Pokoknya aku nggak mau lebih kalah daripada kamu, karena kalian sama-sama punya sifat otoritas. Egonya sama-sama besar. Awalnya smooth, lama-kelamaan apa yang bisa menghancurkan hubungan ini, kalau kamu sudah putus berarti ego kalian masing-masing. Kamu aku kontrol, enggak, kamu yang aku kontrol. Jadi nggak ada yang ngalah gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya memang kalian di sini putus, ya, di kartu yang ini, ya berarti memang kalian walaupun sudah ada rencana untuk bersama, tetapi sifat egonya itu sama-sama belum tuntas. Itulah yang membuat mungkin testimonial dia ke kamu, kalau misalnya udah putus ya, egois tuh. Mau menang sendiri, egois. Itu testimonialnya. Nah, kita lihat nih kalau misalnya memang masih berlanjut. Sampai dengan sekarang, hari ini ya, masih berlanjut, kita lihat di sini. Ada kartu kehati-hatian. Dan di sini ada kartu moving on. Nah, ini bagus nih. Kalau misalnya berlanjut sampai sekarang, berarti egonya dia atau ego kamu itu sudah luruh. Sehingga apa? Dengan sifat kalian yang destruktif, kedepannya kalian move on dan menjalani hubungan ini tuh dengan penuh kehati-hatian. Gitu loh, beranjak dari destruktif menjadi healing, menjadi saling support, ya. Dan yang aku lihat ada accelerate motion. Nah, ini ada pergerakan perlahan yang memang mengikuti saja gitu loh. Mengikuti koneksi kalian. Yang aku bisa bilang adalah ketika ego itu sudah luruh, teman-teman, ya kan? Kalian tuh yang ada rasa dalam hati, yang ada dalam rasa hatinya dia adalah, aku pengen sama kamu. Aku pengen mengikuti kamu. Kemanapun kamu pergi, aku pasti di sana. Aku ada buat kamu. Jadi testimonialnya adalah, ini manusiawi loh ya. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita berantem, kita apa, tapi kita luruh. Dari kita banyak berantem, dari kita banyak masalah, aku nggak pengen sama sekali punya ribut sama kamu. Itu yang dia katakan. Terus ada financial and material changer. Ini bukan hanya masalah keuangan, teman-teman, tapi yang aku bisa bilang di sini adalah semuanya itu bergerak, ya. Jadi gini, kestabilan, ya, merasakan adanya kestabilan. Merasakan semuanya serba cukup. Itu efeknya. Karena kenapa? Sudah akselerasi. Sudah mengikuti nih. Jadi testimonialnya dia ke kamu adalah kestabilan ini. Ya, jadi walaupun di tengah-tengahnya ini berkendala, kalau memang berlanjut sampai sekarang, testimonial sama kamu positif. Berarti kalian sama-sama dewasa, kalian sama-sama sudah mengerti sisi kerasnya masing-masing tuh gimana, sudah dilunakkan. Dan yang aku bilang di sini, apakah bisa jodoh? Aku bilang 80% bisa. 87% malah aku dengar di kuping. Bisa jodoh dengan orang ini. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat testimonial dia. Yang ringan-ringan aja ke kamu. Ini kita udah bicara dulu ya. Past, present, future. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk apa dirasakan. Ya, ketika sudah melewati tahap ini tentunya. Nanti aku akan bacakan juga kalau kalian sudah putus ya. Tapi habis ini. Untuk yang masih lanjut, saya melihatnya ya, ada hubungan yang harmonis. Artinya ada keselarasan antara aku sama kamu. Aku pengen hubungan ini baik-baik saja. Dan aku melihat kamu adalah sosok yang baik-baik aja buat aku. Nah, kita lihat di sini. Ada kartu suffering in silence. Tidak mau saling merugikan. Dalam arti, kalau misalnya ada masalah, secara profesional dalam urusan cinta, dia nggak mau melibatkan kamu, dan begitu juga kamu sebaliknya. Ya, dia ingin menjaga kemungkinan terbaik, maka dia nggak mau kasih kabar buruk sama kamu. Walaupun mungkin dia sakit, walaupun apa, dia nggak mau. Karena kenapa? Dia sudah janji di sini, aku akan ngikutin kamu. Aku sudah memantapkan hatiku sama kamu. Yang dirasakan sama dia ketika terkoneksi sama kamu adalah sesuatu yang bertumbuh, gelora cinta yang bertumbuh, kedewasaan yang bertumbuh,
Semuanya bertumbuh di sini. Ya, nggak ada yang mundur, semuanya maju. Ini penting buat kamu supaya kamu nggak nanya-nanyain mantannya dia yang gimana dulu gimana. Jangan ulang-ulang itu lagi. Karena kenapa? Energi dia bertumbuh di sini ke kamu. Ya, dia semakin paham, dia semakin mengerti kondisi kamu itu. Kalau nggak mood gimana, kalau kamu lagi bete gimana, kalau kamu kecewa gimana, dia udah ngerti semua sifat kamu. Bahkan pelin-pelannya kamu gimana, kadang bisa jutek, kadang bisa baik ya. Nah, di sini ada kartu power. Dia tahu cara mengontrol kamu. Jadi ibaratnya gimana ya, kalian destruktif, tapi sudah jinak gitu, sudah saling menjinakkan diri. Jadi di sini yang ada adalah kekuatan spiritual dan awareness dia ke kamu itu sudah semakin lebar, teman-teman. Ibaratnya nggak cuman dalam di otak itu bukan cuman negatif, tetapi di sini lebih banyak positifnya. Walaupun kondisinya kalian mungkin sekarang lagi jauhan, tapi masih koneksi ya, masih jauhan, mungkin kalian jarang ketemu, mungkin dia ada masalah, dia banyak diem dengan masalahnya. Kenapa? Karena dia nggak mau membawa kabar buruk ke kamu. Dan di sini ada kartu Love Begins. Cinta kalian tuh selalu recycle, aku bilang, ya. Mau berantem, mau bagaimana, cintanya tuh makin tumbuh. Ini yang dia suka dari kamu. Ya, dia merasa koneksinya sama kamu itu memberikan dia kekuatan lebih. Kekuatan cinta lah yang membuat dia hidup, membuat dia maju. Jadi aku bilang koneksinya buat kamu baik, ya. Ini untuk kamu yang memang masih terkoneksi. Untuk kamu yang sudah tidak terkoneksi, mungkin ini adalah pikiran, ya. Karena di sini ada kartu sama-sama ego, sama-sama egois. Kita akan lihat di sini pikirannya apa ke kamu. Kita lihat ada sesuatu yang solitude. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Gini, aku melihatnya kayak di sini. Kalau kalian sudah putus, testimonialnya begini. Diam itu adalah emas, ya. Diam itu adalah emas. Aku sudah tahu kamu, karakter kamu memang keras. Kita ini bagusnya memang berteman saja, berpartnership saja, ya. Dia juga tidak mau menutup diri kalau misalnya memang kamu ada butuh atau apa. Tapi dia bilang kita ini sama-sama terlalu besar powernya. Jadi bagusnya kita ini benar-benar menggunakan cakra tenggorokan kita nih untuk ngomong sesuatu yang ringan-ringan. Kalau kita bilang partnership, berarti omongannya kalau nggak kerjaan ya omongan pertemanan, ya. Kalau ngomong pasangan itu lebih kepada kayak love talk gitu. Tapi kalau partnership, kita bisa sama-sama, tetapi energinya mungkin karena kita sama-sama besar, ya, energinya tuh suka bentrok. Nah, yang aku lihat di sini, kalian bentroknya adalah dari cakra tenggorokan atau dari omongan. Omongan kadang suka nyinggung, terus egonya naik. Yang bisa disabarkan adalah kalau misalnya mau hubungan ini bagus, ya harus sama-sama sabar, intinya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak berjalan, ya someday kita ketemu atau gimana, ya kita tetap kayak jadi temen aja, cuman hey, hello, kayak gitu, ya. Jujur aja, ketika ininya terlalu aktif, testimonial dia ke kamu adalah dia udah kayak kehilangan rasa. Yang aku lihat di sini ya, ada yang sudah kehilangan rasa. Emosinya kamu mau gimana kayaknya ya udah nggak apa-apa, mending diem aja, gitu loh. Dan di sini ada kartu shadow. Sebenarnya kalau aku bisa bilang, sampai dengan saat ini untuk kamu yang sudah putus masih ada bayang-bayang kamu dalam pikirannya. Tetapi emosinya dia untuk ngedongkrak lagi hubungan ini kayaknya enggak dulu deh gitu. Kayaknya aku capek deh. Ya, kayak gitu teman-teman. Entar dulu. Aku capek gitu. Ini yang dia pikirin. Karena yang aku bisa lihat di sini ya, kalian itu sama-sama energinya power banget gitu. Sama-sama stabil. Sehingga memang butuh kesabaran untuk bisa terkoneksi. Apalagi dari cara bicara dan lain-lain. Dan ada rasa emotional loss di sini. Ada yang sesuatu yang hilang gitu. Ada kecewa, ada hilang. Banyak kecewanya ketika kalian bicara.
Dan jujur aja sebetulnya masih kayak ada feeling apa ya? Feeling guilty, uh, insecure, terus masih kayak ada unfinished business yang dirasakan sama kamu. Gitu. Tapi intinya sebetulnya apakah kita kalau nanti ketemu lagi, kita bisa menjalin? Mungkin kalau dari dia tawarannya adalah pertemanan. Kayak gitu ya. Maksudnya bukan berarti tidak bisa kalian akan baikan silaturahmi, bukan begitu. Tapi di sini kartu shadow ya, masih saling membayangi soalnya. Tapi ya karena dia udah emotional loss, untuk dinaikin juga susah. Karena dia sudah tahu karakter kamu dan karakter dia, makanya bagusnya adalah sebagai teman saja. Seperti itu. Dan mungkin kalau kalian agak sedikit kecewa kalau kalian sudah terkoneksi, aku hanya bacakan ini untuk kalian yang masih terkoneksi ya. Kita lihat di sini. Hari Minggu itu weekend, meski LDR cinta kita will never end. Oke? Hanya ada satu alasan untuk meninggalkan kamu ketika umurku tersisa 1 detik lagi. Coba ke sini, dekatkan telingamu ke dadaku. Itu gemuruh ombak siapa yang bikin kalau bukan kamu? Ini gombalan-gombalan buat kalian ya, buat yang masih terkoneksi. Meskipun kamu dan aku belum lama bersama, tapi aku pastikan kita akan bersama selamanya. Good. Nah, buat kamu di sini yang memang sudah selesai atau sudah putus, butuh bimbingan rohani, aku kasih satu kartu buat kamu. Di sini, lepaskan dan bebaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan negatif yang mengikat. Kesatuan dengan semesta. Kamu harus lebih bisa bijak dan memikirkan, oke, mungkin kita nggak cocok, kita nggak sejalan, kita sama-sama ada ininya, kita nggak bisa memaksakan energi masing-masing, dan lepaskan saja. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi, mungkin ini inisial-inisial untuk orang yang kubacakan. Ya, ini berlaku buat yang udah putus maupun masih bersama. Inisial mah netral. Oke? Ini ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Untuk siang ini, aku pastikan kalian yang menonton ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam cinta. Oke? See you. Selamat siang. Bye-bye.